Halo, jumpa lagi dengan channel energi efisiensi dari Juredi Kusuma. Lanjut dari materi yang sebelumnya, masih di energy management. Kita sebelumnya membahas tentang pengaruh emisi atau jumlah emisi GRK, gas rumah kaca atau greenhouse gas dari sektor energi yang cukup signifikan. Kita ingin membayangkan seberapa besar sih emisi itu. Mungkin kita bisa lihat visualnya dari ilustrasi berikut ini, ya. Meledaknya sebuah gunung berapi. Ini adalah gunung berapi Saint Etna meledak 2014. Anda lihat asapnya itu. Dan ini emisinya setara kalau dihitung sekitar 5,8 juta CO2 ekuivalen per tahun. Memang jumlah yang sangat besar, 5,8 juta CO2 ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan dari energi misalnya, katakanlah PLTU 1000 megawatt. Kita akan punya ini di Jawa Tengah dan di Suralaya. Ultra super critical, satu unit bisa 1000 megawatt. Emisi per tahunnya dari batu bara ini bisa mencapai hampir 7 juta ton CO2. Berarti lebih besar dari produksi emisi dari gunung berapi yang meletus tadi, Saint Etna tadi. Ya, sekarang sih satu PLTU satu unit itu mungkin paling besar 600 megawatt ya dari yang super critical. Nah, angka ini cukup sangat besar. Ini sama dengan satu gunung berapi besar gitu kan. Lalu kita lihat sebuah pabrik baja, mungkin pabrik baja salah satu pabrik baja terbesar di Indonesia, pabrik besi dan baja terintegrasi. Emisinya itu sekitar 16 juta ton CO2 per tahun. Ya. 9 juta dari IPPU. IPPU itu dari Industrial Process dan Product Use karena mereka menggunakan batu bara awalnya bukan untuk energi di sini. Batu bara digunakan untuk membuat untuk proses pembuatan besi dan baja. Ya. Itu untuk membuat kokas yang dijadikan untuk pencampur besi ya. Jadi di sini untuk produk usage sekitar 9 juta IPPU-nya dan 7 juta dari power plant karena mereka punya power plant sendiri ya, dan bahan bakarnya menghasilkan emisi sekitar 7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Nah, ini bisa Anda bayangkan ini adalah angka yang luar biasa besar. Oleh karena itu kesimpulannya adalah energi harus dikelola. Kenapa? Karena kebutuhan energi yang naik terus, sedangkan cadangan energi fosil itu juga akan habis. Karena ketergantungan kita juga kepada fosil sangat tinggi. Di lain pihak kita juga masih boros perilakunya. Kita di rumah tangga juga masih boros. Dan energi yang kita bakar ini menghasilkan gas rumah kaca yang berakibat kepada global warming, lalu berakibat kepada perubahan iklim yang intinya adalah kerusakan pada lingkungan kita. Ini semua yang membuat manusia lalu fokus kepada pengelolaan energi, memanage energi. Bagaimana caranya kita memanage energi ini, ya, agar kita tidak punya masalah-masalah lain ke depan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat gimana keseriusan kita secara individu, keseriusan industri. Mari kita berpikir sejenak, kalau misalnya suatu perusahaan ingin membeli mobil katakanlah, atau ingin membeli komputer yang seharga 10 juta, laptop misalnya. Lalu siapa yang memutuskan? Saya pernah waktu saya masih di kampus dulu, 10 tahun yang lalu, saya pernah menjadi bukan ketua panitia, sebagai tenaga ahli untuk pengadaan air conditioning di kampus. Narasumber ya, sebagai tenaga ahli. Jadi pengadaan AC waktu itu yang menangani langsung orang nomor 2-nya, wakil rektor bidang keuangan. Jadi untuk memutuskan membeli komputer itu memberi AC itu sampai wakil rektor yang memutuskan.
Tapi kita tidak sadar bahwa di institusi atau organisasi yang tempat kita bekerja atau di industri, banyak sekali kebocoran energi, bisa berbuah steam, kebocoran energi udara kompresi yang butuh energi, dan kebocoran-kebocoran lain, ketidakefisienan di tempat-tempat di semua mesin-mesin itu kan berupa akhirnya pada akhirnya adalah kebocoran energi atau rugi-rugi energi. Nah, ada nggak yang mengurusi kebocoran itu? Ada nggak petugas atau penjabat yang bertanggung jawab terhadap kebocoran itu? Ya, karena kebocoran itu di beberapa tempat bisa sangat tinggi nilainya, bisa miliaran, bisa sampai 30% nilai kebocoran itu dari sebuah sistem. Misalnya contoh sistem kompresi udara, saya tidak asing kalau audit di industri, misalnya khusus untuk sistem kompresi udara, leakage atau kebocoran sistem kompresi sampai 30%, itu kan jumlah yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat di sini, di struktur organisasi ini, ya, tidak ada nih manajer yang bertanggung jawab terhadap kebocoran energi. Ya. Nah ini kita pertanyakan, apakah industri serius, ya, untuk mengelola energinya? Nah ini oleh karena itu kita tahu bahwa ada banyak tantangan ya untuk menerapkan energi efisiensi di industri. Beberapa tantangan yang umum yang kita temui adalah pertama, manajemen umumnya fokus pada produksi dan bukan pada energi efisiensi. Selama dia bisa memenuhi waktu, memenuhi batas waktu dan target yang diinginkan dari produksi, maka semua oke, berjalan dengan bagus. Dan sangat sedikit perusahaan yang concern terhadap energi efisiensi atau penghematan energi. Lalu tidak adanya informasi dan pemahaman atas keuntungan finansial. Karena juga top manajemen juga tidak memahami bahwa setiap penerapan energi efisiensi itu punya dampak signifikan. Tentu saja mungkin dia tahu bahwa ada keuntungan finansial, tapi dia tidak tahu bahwa keuntungan itu bisa sangat signifikan. Ya, bisa sangat signifikan. Dan kita lihat nanti bahwa keuntungan-keuntungan itu tidak hanya finansial, tapi menyebar kemana-mana turunannya. Benefitnya tidak hanya satu aspek. Ya. Lalu tidak adanya keahlian teknis yang memadai untuk mengembangkan dan melaksanakan program atau proyek energi efisiensi. Oke, kita mau hemat, kita ingin menerapkan energi efisiensi di pabrik kita. Siapa ahlinya? Siapa orang yang paham ini? Dari mana prosesnya harus dimulai? Bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, ini ya sampai di sini orang kadang-kadang cuman wacana ya. Berhenti di wacana. Oke, hanya ide-ide, wacana, semangat. Tapi begitu implementasi, siapa yang mau mengimplementasikan? Nah, ini yang masalahnya. Butuh orang yang memiliki keahlian teknis untuk mengelola energi. Ya. Lalu hambatan lain adalah data-data energi ini banyak yang buruk ya di industri itu. Kadang-kadang untuk mencari data konsumsi energi per bulan saja harus cari sana, cari sini, tidak tercatat dengan baik. Kalau listrik biasanya tercatat dengan baik karena dia bayar. Tapi kalau biomas gitu loh, atau waste heat, ya nggak ada catatannya ya. Atau kayu ya kan, tidak ada catatannya. Ya, walaupun kayu itu beli kadang-kadang, tapi catatannya seringkali juga nggak ada. Apalagi data-data yang terkait dengan konsumsi energi dari mesin-mesin besar. Ya, sistem secara keseluruhan, lalu ada lagi subsistemnya mesin-mesin besar. Ada nggak data konsumsinya? Oke, Anda punya boiler 2 misalnya, kompresor besar-besar berapa biji. Ada catat nggak? Ada catatannya tidak? Berapa konsumsi energi per minggunya, per harinya, per bulannya? Nah ini datanya buruk. Ya, susah kita kalau punya data seperti itu, kita mau membuat hitungan-hitungan, membuat baseline akan sulit. Ya. Lalu orang cenderung lebih fokus, manajemen biasanya lebih fokus kepada biaya investasi ketika membeli mesin atau biaya awal pembelian. Dan tidak perhatian terhadap yang namanya biaya hidup atau life cycle cost, biaya hidup. Kita tahu bahwa mesin itu selama dia hidup katakanlah 10 tahun,
komponen terbesarnya itu bukan biaya pembeliannya, tapi mungkin orang tidak sadar. Ketika Anda beli AC di rumah, Anda lebih care terhadap berapa harga AC itu, tapi Anda tidak terlalu peduli dengan biaya hidupnya. Karena kalau Anda hitung betul biaya hidupnya dalam 10 tahun itu, mungkin biaya investasinya 10-20% saja. Sisanya adalah biaya energi. Nah, ini orang nggak sadar itu. Lalu pengetahuan energi efisiensi seringkali hanya dikuasai oleh beberapa orang yang akan pergi bersama orang tersebut ketika pensiun atau pindah kerja. Nah, ini nih masalah juga. Yang kirim kursus, kirim training cuma satu orang. Begitu dia pintar, kadang-kadang dia pengen pindah, begitu pindah hilanglah pengetahuan itu, ya kan? Karena pendekatannya individu, bukan pendekatan sistem. Jadi yang di setup bukan sistem, tetapi orang. Orang per orang yang memiliki keahlian, bukan sistem, ya. Gitu. Lalu terakhir ini yang sering terjadi kalau kita mengusulkan untuk penerapan energi efisiensi di industri, mereka akan bilang, biasa langsung bilang, oh saya telah lakukan hal yang baik. Defense ya, membela diri. Saya telah lakukan ini, ya, telah lakukan itu, yang kalau kita dengar kadang-kadang menggelikan karena misalnya pabrik yang sangat besar dia bilang, oh kita sudah ganti lampu yang efisien gitu kan. Padahal dia tidak tahu berapa persen sih saving yang dia peroleh dari lampu di sebuah pabrik yang besar gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka membela diri dengan cara-cara atau dengan kata-kata yang kalau kita orang paham langsung kita ketawa sendiri karena dia tidak tahu apa yang dia katakan sebetulnya. Dia tidak terlalu paham. Ya. Oke. Oleh karena itu, pemerintah dengan melihat hal semua ini, pemerintah membuat aturan banyak tentang peraturan tentang manajemen energi. Di antara yang terkenal adalah undang-undang ya tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 2007. Lalu Permen Nomor 70 2009. Permen tahun 70 tahun 2009 ini sedang direvisi, mungkin akan terbit tahun ini atau mungkin tahun depan, saya nggak tahu. Ya, ini semuanya terkait dengan konservasi energi. Di mana salah satu bunyinya untuk Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 itu adalah konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi semua yang bertanggung jawab. Lalu tahun 70, peraturan pemerintah tahun 70 2009 tentang konservasi energi disebutkan bahwa semua perusahaan yang konsumsi energinya di atas 6.000 ton of oil equivalent atau sekitar 69 juta kWh per tahun itu wajib menunjuk manajer energi. Artinya harus punya manajer energi. Lalu melaksanakan audit energi secara berkala, melaksanakan rekomendasi hasil audit energi, dan melaporkan pelaksanaan konservasi energinya setiap tahun. Ini PP ini undang-undang ini dan di PP nomor 70 ini mengatakan seperti itu. Oleh karena itu banyak perusahaan yang sudah menjalankan ini ya, termasuk pelaporan ke EBTKE setiap tahun ya, ke Dirjen EBTKE setiap tahun. Di lain pihak juga pemerintah juga menerapkan aturan tentang GRK gas rumah kaca karena kita punya komitmen untuk menurunkan dengan upaya sendiri sebesar 26% ya pada tahun 2030 dan kita akan menurunkan dengan bantuan asing 41%. Ini angka yang besar. Menurunkan tingkat gas rumah kaca sebesar 26% itu sangat besar. Bayangkan 26% itu sangat besar. Atau 41% dengan bantuan asing sangat besar. Ya, Indonesia sudah meratifikasi protokol Kyoto tahun 2014, lalu juga Paris Agreement tahun 2016, ya kan? Ya. Dan dia di sini diperbarui kalau 26% itu janji kita di Pittsburgh, yaitu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan di Paris Agreement dan Kyoto Protocol ini kita merevisi menjadi angkanya 29%, lebih tinggi. Ya, makin sulit. Dan 41% dengan upaya sendiri pada tahun 2030. Pada tahun 2030. Di sini disebutkan ya, pada tahun 2030 kita komit untuk mengurangi sebesar 29% dibandingkan dengan business as usual, dibandingkan baseline-nya. Atau 41% dengan bantuan asing. Ya, demikian untuk sesi kali ini.